Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat malam ini, kesempatan kita bisa bertemu kembali dalam acara kajian rutin, kajian online Mandar Rezeki dari Korwil Sumbar Jambi, ya. Selasa 31 Agustus 2021. Alhamdulillah. Kemudian tidak lupa kita kirimkan salawat beserta salam kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Luar biasa, insya Allah ini kajian kita, kajian yang luar biasa yang akan disampaikan oleh seorang CTMR dari Sumatera Barat. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai, ada baiknya mungkin kita saling mengingatkan kembali bahwa pertama, agar apa yang kita pelajari malam ini, agar apa yang kita bahas malam ini hendaknya menjadi manfaat bagi kita, menjadi manfaat bagi semua yang mendengar. Nah, malam ini kita akan belajar bersama-sama salah satu judul dari ilmu Mandar Rezeki, yaitu judulnya Cacat yang Sempurna. Kalau dari judulnya, Bapak Ibu, ini luar biasa, ya. Kenapa ada cacat kok jadi sempurna? Nanti kita akan belajar bersama-sama bersama CTMR dari Sumatera Barat. Beliau juga salah satu pengurus dari Korwil, sekretaris dari Korwil wilayah Korwil Sumbar dan Jambi. Tidak berlama-lama, kita persilakan kepada Coach Febriansah CTMR. Silakan, Coach Febri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coach Budi, tes suara gimana? Bagus, jelas, cukup. Bagus, Pak. Alhamdulillah. Ya, baik. Saya ini sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Baik, selamat malam Bapak Ibu semua yang insyaallah Selamat malam, Pak. Baik, alhamdulillah. Apa kabar nih Bapak Ibu semua? Baik, sehat. Baik, sehat. Alhamdulillah, dahsyat. Alhamdulillah, semoga tetap luar biasa dan dahsyat ya Bapak Ibu ya. Amin. Sudah pada vaksin ini? Saya cek dulu, oh ya. Ada Bu Eli Jasmidar, Bu Solvina, ya, Bu Erna, Bu Bet, ada Mama Isa, Masya Allah, Alhamdulillah. Ada Bu Elmayati juga dari Pariaman. Dan juga Bapak Ibu semua yang saya belum bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kehadiran malam hari ini. Semoga yang kita lakukan malam hari ini menjadi barokah, Bapak Ibu ya. Ilmunya bermanfaat, khususnya bagi saya dan bagi kita semua yang hadir di malam hari ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Amin. Baik, Bapak Ibu semua, saya mungkin dari prolognya dulu ya. Karena memang di Korwil Sumbar ini, itu kita tidak ditentukan judulnya, kita hanya diundang untuk memberikan materi gitu ya oleh pengurus. Nah, jadi saat menentukan judul saya sempat berpikir gitu ya. Kira-kira judulnya yang mana ya yang saya mau lakukan, mau saya sampaikan pada malam hari ini gitu ya. Jadi akhirnya, Masya Allah ya, saya banyak istighfar, kemudian tiba-tiba terucap aja sama ke Pak Budi bahwa saya mau bawakan cacat yang sempurna gitu ya. Karena pada dasarnya saya sendiri sudah mulai nggak ingat gitu ya materi ini seperti apa gitu. Jadi saya kepingin pada saat saya membicarakan ini itu juga menjadi nasihat buat saya. Ya, saya yakin sekali bahwa
ada hal luar biasa gitu di balik materi yang kali ini. Dan ternyata setelah saya dengarkan ulang memang luar biasa. Luar biasa banget Bapak Ibu ya. Jadi bismillah. Mudah-mudahan ini saya khususnya ingin menasihati diri saya sendiri Bapak Ibu semua. Saya mohon maaf sekali lagi. Mudah-mudahan yang saya sampaikan nanti cukup santun dan bermanfaat. Dan juga di awal saya mohon izin bahwa nanti mungkin kebanyakan saya tidak akan berdisiplin kata pada materi malam hari ini ya, karena ini banyak sifatnya rambu-rambu, jadi harus to the point ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon maaf di awal bahwa mungkin saya tidak banyak disiplin katanya malam hari ini. Cacat yang sempurna gitu ya. Nah dari judulnya sendiri kan kita sudah tidak disiplin kata gitu ya, ada kata-kata cacat. Di dunia ini ya manusia itu kecenderungannya tuh kepinginnya hidupnya yang sempurna gitu ya. Seperti dalam sinetron, istri cantik gitu ya, mobil bagus, kemudian rumah keren gitu ya. Pokoknya serba keren lah gitu ya, seperti halnya sinetron-sinetron kita pada masa kini gitu ya. Itu yang memang kebanyakan manusia inginkan. Ya, padahal sebenarnya di materi-materi sebelumnya atau mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah mendengar audionya Pak Nas gitu ya, bahwa sebenarnya rezeki manusia itu sudah Allah berikan berkah dan berkelimpahan gitu ya. Rezeki ini sudah berkah dan berkelimpahan. Nah, tetapi kenapa kita sampai kok nggak dapat gitu rezekinya gitu ya? Nah, kita nggak dapat rezeki itu karena kita ada perisai rezeki. Nah ya Bapak Ibu, jadi mungkin buat Bapak Ibu yang nggak ingat lagi gitu ya, atau mungkin sudah nggak ingat gitu ya materi perisai rezeki, coba didengarin lagi ya, bahwa sebenarnya rezeki manusia itu sudah berkelimpahan, tetapi kenapa kita dapatnya nggak banyak ya, atau kita cuma kecipratan aja, itu karena kita pasang perisai. Perisai rezeki itu adalah dosa. Oke Bapak Ibu ya, perisai rezeki itu adalah dosa. Nah banyak sekali perisai rezeki yang sudah dibahas oleh Ustaz Nasrullah dalam materi-materi audio yang disampaikan melalui Telegram, ya, seperti misalnya perisai rezeki terhadap orang tua, terhadap anak, gitu ya. Kemudian hal-hal yang memang kita sukai, tetapi sebenarnya hal itu nggak baik. Nah, ya, jadi contoh misalnya kita suka dengan pertandingan bola, sampai bela-bela gitu ya, begadang ya, weekend tuh begadangan ya demi untuk menonton bola. Apalagi zaman sekarang nonton bola tuh nggak mudah gitu ya. Jadi kita harus beli provider TV berlangganan yang bagus gitu ya supaya bisa nonton. Nah itu kan juga mungkin tidak murah. Tapi itu kita bela-belain. Menurut kita nonton bolanya itu bagus gitu ya, karena dengan nonton bola itu kita jadi tenang ya, nyaman, rileks ya, stresnya hilang dari kantor. Pokoknya pas nonton bola tuh seru gitu ya. Nah, tetapi sebenarnya ada hal-hal yang tidak baik di balik nonton bola itu. Contoh misalnya kita bela-belain begadang. Nah, kadang-kadang kalau udah begadang, selesai bola itu menjelang subuh udah ngantuk, akhirnya subuhnya lewat. Ya, lebih parah lagi mungkin nanti bangun kesiangan, duha lewat, zuhur lewat. Lebih parah lagi nanti pas weekend gitu ya, seharusnya waktu weekend itu bisa untuk keluarga, bisa untuk anak-anak, kita jadi nggak menghabiskan waktu buat anak-anak, buat keluarga. Karena apa? Karena udah habis energinya malam-malam begadang nonton bola. Nah, berarti nonton bola itu adalah perisai rezeki, ya Bapak Ibu ya. Nah, sebenarnya dari kata-kata cacat yang sempurna, seperti tadi saya bilang ya, kecenderungannya manusia itu kepinginnya hidupnya sempurna, ya, istri cantik, rumah mewah, mobil mewah, kehidupannya bagus, kerjaan gampang, lancar, tapi gaji besar gitu ya. Semuanya kepinginnya sempurna seperti itu. Sadar nggak kita Bapak Ibu semua bahwa saat kita sedang memikirkan hal seperti itu, kita sedang menganggap bahwa hidup kita ini cacat. Hidup kita ini nggak sempurna. Dan sadar nggak saat kita sedang mengatakan bahwa hidup kita nggak sempurna, itu tuh kita seolah-olah lagi menghakimi Allah dalam tanda petik, nauzubillah. Ya Allah, kenapa kok hidup saya begini? Orang lain kok gaji besar, keluarga harmonis, kok saya begini? Kenapa ya Allah? Ah, tanpa sadar, kita tuh lagi mempertanyakan takdir Allah. Saat kita menganggap bahwa hidup kita ini cacat, hidup kita ini nggak sempurna.
Dan di sisi lain itu juga menjadi perisai rezeki. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi menganggap kehidupan cacat itu adalah perisai, ya. Ya Allah, kenapa kok hidup saya banyak utang, ya Allah, kok utang nggak lunas-lunas, ya Allah. Ya Allah, kenapa kok saya bercerai, ya Allah. Ya Allah, kenapa kok jalan ini macet sehingga saya jadi terlambat ke pekerjaan sehingga bos marah-marah, wah macam-macam, ya. Kenapa saya di PHK dari pekerjaan? Kenapa bisnis saya gagal, ya Allah? Berulang kali bisnis, berulang kali itu pula gagal, ya Allah. Kenapa sampai hari, ya Allah, udah 10 tahun menikah belum punya anak, ya Allah? Macam-macam, ya, Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu semua, coba deh Bapak Ibu dalemin ya, tanpa sadar ya, saat kita tidak suka ketidaksempurnaan dalam hidup kita, yaitu kita lagi nauzubillah lagi marah sama Allah lah, lagi menghakimi apa yang Allah berikan buat kita, Bapak Ibu semua ya. Kita merasa hidup kita cacat. Nah, ya, coba deh Bapak Ibu ingat ya, kalau di LOP ya, Law of Projection, bahwa setiap yang kita pikirkan itu akan menjadi nasib kita. Setiap yang kita pikirkan akan menjadi nasib kita. Berarti kalau kita terus berpikir, ya Allah, kok hidup saya begini, kok hidup saya begitu, kok saya nggak sempurna hidupnya, ya Allah. Kenapa begini, ya Allah, kenapa begitu, ya Allah. Berarti kita sedang berdoa. Ya. Kita sedang berdoa supaya memang nanti nasib kita menjadi tidak sempurna. Ya. Nah, itulah prinsip LOP. Sehingga memang merasa hidupnya tidak sempurna, merasa hidupnya cacat, itu adalah bagian dari perisai rezeki. Oke, nah, saya mau mulai pembahasan saya dari kisah Yayat. Ya, beliau ini adalah adik kandung dari Ustadz Nasrullah. Ya, jadi Ustadz Nasrullah itu ada 9 orang kakak beradik. Lalu ini yang terakhir, namanya ini Yayat. Ya, nah beliau ini kalau orang-orang lain bilang beliau ini cacat. Beliau cacat gitu ya. Apa namanya? Ya nggak sempurna gitu ya. Usia sudah 24 tahun tapi perilakunya masih kayak anak 5 tahun gitu ya. Ngomong nggak lancar gitu ya, berpikir nggak lancar, pokoknya kayak anak-anak aja gitu. Padahal sebenarnya usia udah besar. Ya, orang-orang luar menganggap Yayat ini nggak sempurna, cacat ya. Tetapi kakak-kakaknya ya, keluarga Ustadz Nasrullah nggak menganggap begitu. Beliau menganggap bahwa Yayat ini sempurna gitu ya. Beliau ini sosok yang sempurna. Kenapa sempurna? Ya iyalah, hidupnya nyaman banget ya, nggak ada beban, nggak ada utang gitu ya, nggak mikirin yang macam-macam. Kalau misalnya dia nabok orang nggak marah gitu ya, dia ngusilin orang nggak marah. Jadi kan hidupnya indah banget, sebenarnya dia sempurna banget. Ya, nah begitulah yang dipikirkan oleh keluarganya Ustadz Nasrullah. Ya, lalu sampai pada satu waktu gitu ya, Yayat ini dibawa pergi umroh ya oleh keluarga, oleh Ustadz Nasrullah. Kemudian ada satu kejadian yang menurut Ustadz Nasrullah itu sangat menarik gitu ya saat di Tanah Suci. Jadi Yayat ini setiap kali ada yang bertemu beliau gitu ya, itu ada macam-macam, ada yang cium tangan gitu ya, ada yang nyapa, ada yang belai rambut, ada yang ngasih duit gitu ya, macam-macam ya. Ada yang mendoakan, bahkan yang terakhir tuh sampai ada berpesan begini ke Pak Nas gitu ya. Kira-kira gini lah bunyinya. Kamu jaga baik-baik adik kamu. Dia ini adalah malaikatnya Allah. Terus ya Pak Nas bingung gitu kan. Maksudnya malaikat Allah gimana ya gitu kan. Oh mungkin gini, sosoknya manusia tapi sifat-sifatnya, perilakunya itu adalah perilaku malaikat. Ya kan tadi itu ya, kan nggak ada beban gitu ya. Hidupnya terus lempeng aja hidupnya, nggak ada beban ya, nggak mikirannya macam-macam gitu. Nah itu dalam pikirannya Ustaz Nasrullah gitu ya. Walaupun sebenarnya memang apa namanya, orang-orang itu memang banyak terus memandang bahwa beliau dicacat gitu ya, sehingga ada yang ngomongin kasihan dan lain-lain gitu. Tapi akhirnya keluarga Pak Nas memutuskan bahwa beliau ini adalah malaikat ya, malaikat Allah yang dibungkus dalam sosok yang mungkin terlihat tidak sempurna di mata manusia. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, dari kisah Yayat ini ya gitu. Kemudian Pak Nas tuh sempat berpikir gitu ya. Iya berarti sebenarnya
Di dunia ini nggak ada yang cacat. Cuman pikiran manusia aja yang menilai seseorang itu cacat atau tidak fisiknya. Ya, jadi seperti firman Allah ini ya. Ya, di surat Quran surat Al-Mulk ayat 3. Yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Disambung lagi sama Allah di ayat keempatnya. Kemudian ulangi pandanganmu. Sekali lagi dan sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat. Dan pandanganmu dalam keadaan letih. Jadi sampai letih kita tuh ngelihat, mencari-cari gitu ya. Mencari-cari cacat dalam ciptaan Allah gitu ya. Nggak ada. Nggak ada cacat dalam penciptaan Allah. Ini udah Allah tegaskan ya di Quran surat Al-Mulk ayat 3 dan 4 ini. Tidak ada yang cacat dalam penciptaan Allah. Berarti pandangan manusia yang membuat dia cacat gitu ya. Nah, makanya akhirnya kita berhusnuzon aja sama Allah ya. Keluarga Pak Nas tuh berhusnuzon pada Allah bahwa ya Yayat ini nggak cacat gitu ya. Beliau itu adalah sosok malaikat yang dibungkus dalam ketidaksempurnaan fisik manusia, katanya begitu. Gitu ya. Berarti sebenarnya kan tidak ada yang tidak cacat. Nah, berarti bagaimana sekarang? Ayo kita pakai kacamata kesempurnaan, Bapak Ibu semua ya. Mungkin saat ini hidup kita nggak bagus gitu ya. Wah, ada COVID ya, harus vaksin. Kerjaan tertunda, anak-anak nggak bisa ke sekolah ya, anak-anak udah pada di rumah itu udah apa tuh bahasanan aja sekarang udah gabut gitu ya, udah gabut, udah macem-macem aja di rumah gitu ya. Akhirnya pada pegang HP, kalau udah pegang HP nggak mau lepas, akhirnya jadi main game, akhirnya waduh macem-macem turunan-turunannya. Mungkin sekarang hidup kita juga jadi lagi nggak enak gitu ya, karena corona di PHK, kemudian banyak proyek-proyek gagal. Mungkin seperti itu kelihatannya, tapi coba deh, pakai kacamata kesempurnaan. Karena seperti tadi itu di Quran surah Al-Mulk, tidak ada penciptaan Allah yang cacat. Semuanya sempurna Allah ciptakan, termasuk hidup kita. Ya, kalau kita fokus pada ketidaksempurnaan, maka rezeki akan hilang, Bapak Ibu. Ya, karena tadi itu ya, kita tuh seperti lagi nuduh Allah, ya Allah, kenapa Engkau ciptakan nasib hamba ini begini? Nah, itulah kita kan seolah-olah lagi ya nauzubillah ya, lagi mempertanyakan Allah gitu tanpa sadar. Mungkin kita nggak sadar, tapi coba deh Bapak Ibu ya, lalu pastikan ya kita pakai kacamata kesempurnaan bahwa cacat itu hanya ada pada pandangan manusia, padahal Allah memandang lain. Udah pasti ada rencana, ada skenario terbaik dari Allah di balik setiap kejadian yang kita alamin. Apakah kejadian itu kita suka atau nggak suka? Pasti ada skenario terbaik. Itu kacamata Allah. Kacamata Allah itu kacamata kesempurnaan. Manusia, pandangan manusia yang menganggap sesuatu itu atau seseorang itu nggak sempurna atau cacat. Itu hanya pandangan manusia. Tapi pandangan Allah nggak. Ya Bapak Ibu ya. Jadi gimana caranya mengubah itu semua? Ya ubah kacamata kita, ubah cara pandang kita, ubah sudut pandang kita. Ya. Kalau dibilang, ya tapi kan sekarang hidup saya begini gitu ya. Hidup saya ini nggak sempurna. Saya ditinggalin istri, anak-anak jadi nggak baik gitu ya, kerjaan juga seperti itu kan kacamata kita ya Bapak Ibu ya. Ayo sekarang ubah ya nggak apa-apa, keadaan seperti itu nggak apa-apa, itu udah pasti bagus ya. Kalau kita melihatnya pakai kacamata kesempurnaan ya, pakai sudut pandangnya Allah, udah itu semua bagus Bapak Ibu semua ya. Mungkin saat ini kitanya aja yang lagi belum bisa, kita belum dapat hikmah gitu ya. Bagusnya di mana kondisi seperti sekarang ini buat saya. Ya kan? Nah, ya itu yang kita perjuangkan sama Allah. Kita minta sama Allah supaya kita dikasih hikmah untuk bisa tahu gitu ya, ada hikmah apa di balik kejadian yang terjadi pada hidup kita sekarang ini, Bapak Ibu semua ya. Jadi, kapan hidup kita sempurna? Ya sekarang. Sekarang ini hidup kita udah sempurna. Apapun yang sedang terjadi pada diri Anda, hidup Anda itu sempurna, nasib Anda itu udah sempurna Allah ciptain. Nggak ada cacatnya. Apapun yang sedang kita alami saat ini, hidup kita itu sudah sempurna, Bapak Ibu. Ya, kenapa? Ya karena kita spesial. Coba deh flashback lagi waktu apa namanya penciptaan manusia. Coba flashback lagi.
Betapa spesialnya kita ini Allah ciptakan. Bahkan malaikat disuruh sujud. Jin disuruh sujud. Seluruh alam makhluk-makhluk di alam semesta ini disuruh sujud sama manusia, Bapak Ibu semua. Dan kita ditempatkan di surga. Sespesial itu penciptaan manusia. Kita ini sespesial itu, Bapak Ibu. Ya. Jadi, ya kenapa hidup saya begini, Pak? Ya karena kacamata kita yang menilai bahwa hidup kita ini nggak bagus. Kacamata kita yang menilai bahwa hidup kita ini cacat, nggak sempurna, nggak perfect, nggak sesuai yang kita harapkan. Itu kacamata kita, ya. Padahal sebenarnya dari kacamata Allah, yang Allah ciptakan itu untuk kita itu udah yang the best, udah yang terbaik, udah yang paling perfect yang Allah ciptakan buat kita. Ya, jadi kalau ditanya kapan hidup saya bisa sempurna, ya sekarang ini, mulai hari ini, mulai malam ini. Tanamkan dalam benak kita, tanamkan dalam diri kita bahwa hidup kita tuh udah sempurna. Coba deh cek ya. Ya Allah, ya masih ada orang tua, ya Allah, orang tua masih ada, ya Allah, masih hidup, masih terbuka pintu surga buat saya dalam berbakti sama orang tua, ya Allah, membahagiakan orang tua di dunia ini. Yang ada suami, ya Allah, suami sehat walafiat, ya Allah, masih bisa bekerja menafkahi kami, sayang sama anak-anak. Yang ada anak-anak, ya Allah, anak-anak semua sehat, walaupun kondisi lagi di rumah semua, ya nggak bisa pergi ke sekolah, tapi mereka semua sehat walafiat, mereka semua masih happy, makannya enak gitu ya. Coba deh, ganti sudut pandangnya pada sudut pandang Allah, pakai kacamata kesempurnaan. Hidup tuh udah baik banget. Coba bayangin, kita bolak-balik ya, mungkin kita, Bapak Ibu juga mungkin mengalami hal yang sama ya. Kita bolak-balik mendengar berita kematian gitu ya. Artis ini meninggal ya, atau saudara dekat kita meninggal, ada public figure yang kita kenal meninggal, tokoh-tokoh politik yang kita kenal meninggal. Kan rasanya gimana itu ya? Apalagi kalau dibilang karena COVID gitu ya. Tapi coba deh, syukuri betapa banyak mereka yang Allah panggil dengan asbab COVID ini. Tapi lihat kita sekarang malam ini. Kita semua masih di depan gadget kita, ya, kita masih bisa berkonsentrasi, masih Allah kasih rezeki sehat, ya, mata masih baik, pendengaran masih baik, internet lancar, komputer bagus. Kenapa nggak coba disyukuri itu dulu? Ya, jadi kapan sih hidup kita itu sempurna? Sekarang. Sekarang. Kenapa? Karena kita spesial. Terus ucapkan terus, kita ini spesial. Allah ciptakan kita ini spesial. Ya, hidup itu sempurna dan harus disyukuri. Mulai dari hal-hal yang kecil. Lihat kiri kanan kita, lihat samping kita, lihat anak-anak, pasangan, orang tua, tetangga kita. Ya, coba deh lihat mereka dan syukuri itu. Ya, coba lihat nih firman Allah di Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah Maha mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Udah, akui aja bahwa kita ini nggak mengetahui, Bapak Ibu. Ya, kita ini nggak tahu apa-apa gitu loh. Hidup ini kan udah diatur sama Allah, udah pakai skenario terbaik, udah ikutin aja, jalanin aja. Kita ini nggak tahu apa-apa, Allah yang Maha tahu. Jadi percaya saja sama pandangannya Allah, percaya saja sama apa pada nasib yang Allah pilihkan buat kita saat ini. Pakai kacamata kesempurnaan, sudut pandangnya Allah, ya. Jadi, yuk sama-sama ya Bapak Ibu ya. Kita udah dengar nih ya. Bahkan ini bukan hadis ya, bukan perkataan para ulama yang kita ambil malam hari ini. Itu semua dari Al-Qur'an. Ya, dari Allah. Itu semua janji Allah. Perkataan Allah Bapak Ibu semua. Ya, masa nggak percaya? Ya, jadi udah tinggalkan semua ketidaksempurnaan, cacat-cacat kita ya, banyak utang, perceraian ya, bisnis gagal, piutang nggak dibayar-bayar, macam-macam itu semua itu udah masa lalu tuh. Ketidaksempurnaan itu yang cacat-cacat dalam hidup kita itu semua udah masa lalu. Tinggalin semua. Tinggalin semua. Sekarang saatnya kita menikmati kesempurnaan hidup kita. Udah sempurna banget nih. Ya. Khususnya bagi kita yang panca inderanya lengkap, coba dong. Jari 5 lengkap semua. Ya, kuku tumbuh juga pada tempatnya. Banyak kalau kuku tumbuhnya di sini.
Ya, Bapak Ibu ya, coba deh. Mata, walaupun mungkin sudah pakai kacamata, tapi kan masih bisa melihat dengan baik. Pendengaran masih baik. Akal pikiran masih baik. Insya Allah malam hari ini masih bisa terima hikmah dari Allah. Coba syukuri itu semua. Ya, sekaranglah saatnya kita menikmati kesempurnaan hidup kita. Udah tinggalin yang nggak enak tuh tinggalin dulu deh. Udah itu masa lalu. Itu udah kemarin banget gitu ya. Udah tinggalin aja. Bisnis nggak lancar, itu mah kemarin. Ya, anak-anak mungkin nggak bisa diatur, itu kemarin. Istri nggak bisa diatur, itu kemarin. Ya, hutang nggak lunas itu kemarin. Udah tinggalin semua. Sekarang saatnya kita menikmati kesempurnaan hidup kita, Bapak Ibu semua. Ya. Lalu gimana Pak caranya menikmati kesempurnaan hidup? Apa yang mesti kita lakukan? Nah, ya. Ini langsung nih Allah jawab di surah Ali Imran ayat 139. Dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Sekarang ya kita tanya pada diri kita masing-masing. Benar nggak kita beriman pada Allah? Benar nggak kita mengimani firman-firman Allah? Benar nggak kita beriman pada Rasulullah? Kalau memang kita orang beriman, ya udah tuh ikut kata Allah. Jangan merasa lemah, jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya. Jangan lihat pakai kacamata ketidaksempurnaan. Jangan lihat sekarang saya ini kan lagi begini Pak, lagi terpuruk hidupnya, nasib lagi aut-autan, keluarga juga lagi berantakan. Aduh Pak, saya kan jangan pakai kacamata itu lagi. Ya, pegang nih kata-kata Allah ini. Jangan kamu merasa lemah, jangan pula kamu bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya. Tapi ya tadi ada syaratnya ya, jika kamu orang yang beriman. Kalau kita semua ini percaya, Bapak Ibu semua, beriman, mengimani Allah Subhanahu wa taala, ya sekarang saatnya kita mengimani pula bahwa diri kita ini tinggi derajatnya. Bahwa diri kita ini Allah ciptakan sempurna. Bahwa nasib kita saat ini itu udah Allah ciptakan paling baik, paling sempurna. Udah nggak ada cacat sedikit pun. Allah tetapkan udah yang paling top untuk kita. Itu yang sekarang ini harus terus-terusan kita patri dalam diri kita. Ya Bapak Ibu ya. Lalu bagaimana? Apa yang mesti dilakukan supaya memang kita tidak merasa lemah, kita tidak pula berkesedih hati. Ya, yang pertama, terus bersyukur Bapak Ibu semua. Syukuri setiap hal. Walaupun itu mungkin menurut kita nggak besar gitu ya, tapi syukuri setiap hal ya. Jangan tetesi hidup dengan jeruk nipis. Nah, ya. Mungkin kalau yang baru-baru ikut belum tahu nih tentang jurus jeruk nipis ya. Jadi nanti ada momentumnya, ada saatnya. Nah, buat Bapak Ibu yang udah tahu jeruk nipis, jangan jeruk nipisi. Ya. Jangan dijeruk nipisi, Bapak Ibu. Lalu yang kedua, isi dengan aktivitas yang bermanfaat. Sebentar, sebelum saya lanjut, ada yang nggak tahu nih dengan jeruk nipis? Pak Budi boleh bantu, saya nggak bisa ngelihat peserta. Coba angkat tangan yang nggak tahu dengan jeruk nipis. Nanti saya jelasin sebentar. Ada Bapak Ibu? Ada yang belum paham dengan ilmu jeruk nipis? Nanti lanjut. Boleh rasain atau angkat tangan? Angkat tangan boleh, di chat boleh, buka mic boleh. Ada semua yang lihat gambar ada nih, Bu Solvina ya belum tahu ya. Belum tahu. Oke. Siap. Saya kasih tahu sedikit ya. Tentang jeruk nipis. Biar tahu dulu, biar nyambung. Biar nyambung ya Bapak Ibu ya. Jadi kita syukuri hidup kita jangan tetesi dengan jeruk nipis. Maksudnya gini, coba sekarang, oke, yang udah tahu juga nggak apa-apa ya, anggap aja lagi belum tahu ya. Yuk sama-sama kita sekarang tutup mata kita. Tutup mata kita, ya bayangkan kita lagi di rumah gitu ya. Kemudian kita pergi jalan ke dapur. Kita jalan ke dapur rumah kita, terus kita buka kulkas kita, lalu kita ambil ada sebuah jeruk nipis di kulkas kita. Kita ambil, yuk ambil pakai tangan semua, ambil jeruk nipisnya pakai tangan kanan, oke. Lalu tutup lagi kulkasnya. Lalu kita cari pisau, ya. Nah
Kita pergi ke meja makan, lalu di meja makan ada pisau. Kita ambil pisau, kemudian kita taruh jeruk nipisnya, dan pelan-pelan jeruk nipis itu kita mulai potong. Ses, gitu ya. Terus, muncrat tuh, ya, air-air dari jeruk nipis tuh. Wah, harumnya udah kecium banget. Seger banget jeruk nipisnya. Seger banget ya. Nah, lalu coba potongan jeruk nipis tadi diangkat pakai tangan kanan. Yuk, angkat pakai tangan kanannya semua. Lalu coba deketin ke hidung. Coba cium aromanya. Segar ya jeruk nipisnya ya. Lalu sekarang pencet jeruk nipisnya. Dipencet jeruk nipisnya sampai keluar sari-sarinya. Udah? Nah, sari-sari yang netes di tangan itu coba dijilat. Dijilat jeruk nipisnya. Iya. Gimana rasanya? Kok saya ngerasa asem? Ya. Pasti nih ya. Pasti ngerasa nih udah mulai ngilu gitu ya. Asam. Ngilu asam gitu ya. Nah, Bapak Ibu, begitulah jeruk nipis. Jeruk nipisnya ada nggak di hadapan kita? Nggak ada jeruk nipisnya. Tapi kok begitu dibilang suruh dibelah lalu airnya diminum, kok kerasa asam di mulut kita? Karena apa? Karena memang alam bawah sadar kita itu tidak bisa membedakan yang realita dan yang nggak realita. Mana yang realita, mana yang khayalan. Jeruk nipisnya nggak ada. Tapi kok mulut kita bisa berespon terasa asam. Ya, nah itulah karena memang alam bawah sadar kita nggak bisa membedakan mana yang khayalan, mana yang realita. Jadi sebenarnya, ya Bapak Ibu ya, persoalan hidup itu sebenarnya hanya jeruk nipis. Kita yang menjeruk nipis itu semuanya nggak terjadi gitu ya, nggak ada persoalan dalam hidup ini. Nah makanya kalau mengaca pada teori yang di awal tadi ya bahwa semua Allah ciptakan sudah sempurna, berarti sesungguhnya nggak ada persoalan dalam hidup kita. Terus kenapa sekarang saya ngerasa sedih, Pak? Kenapa kemarin waktu saya dipecat kok saya sedih, Pak ya? Kenapa waktu anak-anak nakal gitu ya kok saya agak marah ya, Pak ya? Ya itu karena kita jeruk nipisin. Setiap kejadian hidup di jeruk nipisi. Ya, padahal semuanya nggak real, nggak nyata Bapak Ibu semua ya. Jadi hanya kitanya yang menjeruk nipisi. Nah gitu ya Bapak Ibu. Jadi jangan dijeruk nipisin persoalan-persoalan hidup. Semua tuh udah nggak usah dijeruk nipisin. Serahin aja semua sama Allah. Karena takdir Allah sudah sempurna buat kita. Hidup kita pun sudah sempurna. Diri kita ini juga adalah penciptaan yang sempurna dari Allah. Ya, jadi jangan udah nggak usah dijeruk nipisin. Oke? Nyambung ya? Nanti kalau misalnya masih agak-agak bingung, nanti akan ada jeruk nipis, tips jeruk nipis yang akan dibawakan khusus untuk membahas ini semua ya. Lalu yang kedua, isi dengan aktivitas yang bermanfaat. Ya, jadi jangan biarkan waktu, pikiran, tenaga kita habiskan untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ya Bapak Ibu ya. Jadi isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Kalau emang sekarang kita lagi PPKM, lagi banyak di rumah gitu ya, udah berarti isi kesempatan nih. Kesempatan mungkin Allah minta kita untuk banyak-banyak baca Quran lagi ya, mentadaburi Quran lagi, baca buku lagi. Mungkin ada banyak buku-buku yang pernah kita beli sebelumnya kita belum sempat baca. Nah, ini saatnya kita baca. Mungkin dari 44 audionya Pak Nas belum semua kita dengerin. Nah, ini saatnya kita dengerin lagi. Ya, jadi isi waktu kita dengan aktivitas yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, jangan fokus pada kekurangan. Fokus pada hal-hal yang bisa kita lakukan menjadi lebih baik. Ya, jadi kita fokus sama karya. Ya, nggak usah fokus pada, oh saya kan lagi nggak kerja, saya kan cuma tamat SMA, saya kan, nah jangan fokus sama itu ya. Fokus pada apa yang kita bisa lakukan menjadi lebih baik lagi. Yuk kita fokus pada karya. Kalau bisa hari ini harus ada karya yang saya hasilkan. Contohnya apa karya yang bisa dihasilkan? Banyak. Contohnya nih, membahagiakan anak-anak itu karya loh Bapak Ibu. Ya, membahagiakan keluarga, membahagiakan istri, suami, membahagiakan orang tua apalagi. Itu karya Bapak Ibu semua. Bikin happy tetangga itu karya. Ya, membahagiakan merbot masjid ya, imam masjid itu karya Bapak Ibu semua. Tiba-tiba Anda datang pagi-pagi ke masjid ngebawain kopi sama kue buat merbot sarapan. Itu karya ya. Jadi nggak usah fokus sama apa yang kita nggak punya, nggak usah fokus sama apa yang menjadi kekurangan kita. Fokus aja pada hal-hal positif yang kita bisa lakukan, yang terus bisa kita perbaiki. Mulai dari apa yang kita punya, mulai dari apa yang kita bisa. Sekarang mulainya.
Ya. Jadi kalau malam ini dekat Bapak Ibu semua lagi ada anak-anak, lagi ada pasangan, ada orang tua, mulai dari mereka. Ya. Bahagiakan mereka, muliakan mereka, ya. Rawat terumbu karang kita. Oke. Kemudian yang keempat, kita lebih berhati-hati pada dosa. Ya, kalau yang ini ya kita kan udah tahu ilmunya Bapak Ibu ya. Jadi kalau membuat anak kita sedih aja itu udah jadi perisai, berarti ya udah tahu ilmunya. Hati-hati, jangan sampai perkataan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita membuat anak-anak kita jadi sedih. Ya. Membuat keluarga kita, pasangan kita, orang tua kita jadi sedih. Kita hati-hati banget. Kita nggak usah berpikiran jauh-jauh deh ya. Kita hati-hati sama yang dekat-dekat kita aja. Hati-hati banget, jangan sampai tetangga kita ini ngerasa nggak nyaman sama kita. Ya, kita hati-hati supaya orang-orang yang setiap hari berhubungan langsung dengan kita, gitu ya. Kalau misalnya kita memang sholat berjamaah di masjid, jangan sampai jamaah-jamaah di masjid itu ngerasa kok Febri ini begini gitu ya. Nah, jadi kita benar-benar berhati-hati terhadap dosa. Oke, lalu yang kelima adalah kita terus belajar untuk memperbaiki diri. Tujuan belajar bukan untuk menghakimi, tujuan belajar bukan untuk ngerasa pinter, tujuan belajar bukan untuk bisa menggunakan ilmu yang kita punya untuk apa bahasanya ya? Untuk menindas orang lain gitu ya. Misal nih, mungkin Bapak Ibu semua ada yang sarjana hukum, ada yang pengacara gitu ya. Jangan sampai pakai ilmu hukumnya itu karena banyak orang lain mungkin nggak ngerti hukum, terus kita pakai ilmu kita tuh untuk menindas orang, untuk menipu orang, untuk menjadikan orang tuh ATM gitu ya. Jangan sampai Bapak Ibu ya. Jadi pakai ilmu kita terus belajar gunanya untuk memperbaiki diri. Karena Bapak Ibu ya, ini pengalaman pribadi saya ya. Kalau kita terus belajar gitu ya, terus kosongin gelas. Jadi setiap kali mau belajar dikosongin gelasnya. Kita anggap belum pernah dengar, kita anggap pembicara yang akan bicara ini orang yang hebat dan saya harus dapat sesuatu dari beliau ini gitu ya. Itu alhamdulillah Allah selalu izinkan saya dapat sesuatu. Jadi terus belajar sehingga pas dapat sesuatu kita jadi bisa memperbaiki diri. Ya, saya semakin banyak belajar, akhirnya semakin ngerasa ya Allah, memang nggak tahu apa-apa gitu. Karena makin belajar, makin dapat pengetahuan, makin ngerasa kecil ya diri ini ya. Ya Allah, selama ini saya pikir udah tahu banyak ya, udah. Gini Bapak Ibu, saya ini ya sama dulu sama lingkungan saya tuh dibilangnya Google berjalan. Saya dibilang Google berjalan. Kenapa? Karena hampir setiap pembicaraan atau setiap info atau setiap berita yang mereka tanyakan ke saya tuh tahu gitu. Ya, jadi saya dibilangnya Google berjalan gitu. Dan pada saat itu saya ngerasa udah paling tahu, udah ngerasa hebat banget lah gitu ya. Orang ngajak ngobrol politik saya bisa, orang ngajak ngobrol ekonomi saya ngerti, orang ngajak ngobrolin ini gimana sih saham saya tahu, ngajak ngobrolin ya macam-macam lah gitu ya. Jadi kalau ada hal yang saya nggak tahu, saya cepat-cepat buka Google, saya cari tahu supaya saya jadi tahu gitu ya. Itu saya dulu begitu. Orang bilang, oh ini Google berjalan gitu ya. Dan saya bangga banget dulu dibilang Google berjalan. Ya padahal mah ya itu ya, kalau pengetahuannya membuat kita menjadi tinggi hati, menjadi sombong, menjadi ria, ya udah pasti nggak bagus gitu ya. Tapi kalau banyak pengetahuan yang kita dapat tujuannya untuk memperbaiki diri, untuk berkaca, untuk bercermin, insya Allah itu akan hikmah yang Allah kasih. Nah saya karena tujuannya supaya dianggap hebat, supaya dianggap orang itu keren gitu ya, ya akhirnya itu ya Allah jatuhkan gitu ya. Dulu saya ngerasa kalau nggak nonton berita, kalau nggak baca koran gitu ya, aduh kayaknya gimana hidup ini gitu. Sekarang saya udah hampir 2 atau 3 tahun ya, nggak nonton TV lagi, nggak dengar berita lagi gitu ya, nggak nyari-nyari berita. Hidup saya baik-baik aja, malah cenderung lebih baik. Hidup saya cenderung lebih baik, cenderung lebih nyaman, lebih happy gitu ya. Paling kalau orang nanya, masa nggak tahu sih berita ini? Emang nggak tahu gitu ya, gimana lagi gitu kan. Kalau emang orang bilang, ya itu penting, oke saya cari tahu. Tapi kalau nggak penting, nggak usah deh.
Kayak misalnya sekarang Sumbar zona merah atau zona apa, menurut saya saat ini nggak penting, jadi ya saya nggak mau cari tahu. Kecuali berita itu tiba-tiba datang misalnya ke WhatsApp grup gitu ya, dan saya lagi buka WhatsApp grupnya, terus tiba-tiba terbaca beritanya, oh Sumbar zona merah, ya udah itu saya anggap memang Allah udah izinkan berita itu saya lihat gitu kan. Tapi kalau enggak saya nggak cari. Ya jadi karena apa? Saya kan sadar diri gitu Bapak Ibu ya. Kita harus jaga hati kita, jangan sampai perasaan-perasaan nggak baik tadi ya, ria, sombong, ujub tadi jadi menguasai kita gitu. Jangan sampai. Jadi kita terus belajar untuk memperbaiki. Sampai kapan belajarnya? Terus sampai liang lahat. Jangan berhenti belajar. Ya jangan ngerasa, ya kan saya cuma tamat SMP, saya kan cuma tamat SMA. Enggak ada. Belajar kan nggak harus di bangku sekolah. Belajar kan bisa dimanapun. Ya Bapak Ibu ya. Kalau kita lagi jalan-jalan di pinggir jalan di pasar gitu ya, mungkin ngeliat tukang beca, lain-lain lagi ngobrol, kita lagi berdiri di samping mereka, ngedengerin obrolan mereka, itu bisa jadi hikmah juga buat kita kok. Kita bisa dapat pelajaran juga dari pembicaraan para tukang beca itu. Saya sering kali kok ngalamin itu. Jadi belajar tuh bisa di mana aja. Yang penting niatnya. Ya, niatnya dan tujuannya, bahwa kita belajar bukan untuk diri dianggap hebat, bukan untuk menghakimi orang, bukan untuk menindas orang. Tujuan kita belajar adalah untuk memperbaiki diri. Ya, jadi ini yang harus kita lakukan Bapak Ibu semua. Ya. Nah, ini nih, tanemin dalam diri kita ya, bahwa saya sudah sempurna. Coba deh, boleh dong buka mikrofonnya Bapak Ibu semua. Kalau yang belum bisa buka mikrofon, boleh di chat. Sama-sama ya, kita baca yang 3 di atas ini. Ya. Andanya diganti saya, ya. Saya sudah Ya, sempurna. 1, 2, 3. Saya sudah sempurna. Tidak ada cacat dalam hidup Tidak saya. ada cacat dalam hidup saya. Allah menciptakan saya menjadi sebaik-baik penciptaan. Yuk, ulang sekali lagi ya. Saya sudah sempurna. Saya sudah sempurna. Tidak ada cacat dalam hidup Tidak saya. ada cacat dalam hidup saya. Allah menciptakan saya menjadi sebaik-baik penciptaan. Allah menciptakan saya menjadi sebaik-baik penciptaannya. Masya Allah. Ini ada dalilnya ya, dasarnya nih. Dari Quran surat At-Tin ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya, udah nih bentuk kita ini nih udah sebaik-baiknya penciptaan. Nasib kita udah sebaik-baik penciptaan. Apa yang terjadi, lingkungan kita ya, lingkungan keluarga, lingkungan kerja, tetangga, itu udah sebaik-baik nasib yang Allah pilihkan untuk kita. Ya, kalau kita masih ngerasa nggak baik, kita masih ngerasa yang lain-lain, banyak-banyak ada istighfar ya, banyak-banyak istighfar. Lalu ganti kacamatanya, pakai kacamata kesempurnaan, pakai sudut pandangnya Allah. Bahwa kita ini adalah sebaik-baik penciptaan. Ya, bayangin Bapak Ibu, malaikat, jin, dan seluruh makhluk di alam semesta ini diminta sujud sama manusia. Coba, kurang heboh apalagi kita ini, kurang spesial apalagi sih kita ini. Waktu Allah ciptakan, kita tuh ditempatkan Allah di surga. Ya, jadi udah percaya aja bahwa kita ini adalah sebaik-baik penciptaan. Ya Bapak Ibu, jadi jangan fokus sama hal-hal yang menurut kita nggak sempurna. Jangan fokus sama keadaan sekarang yang terlihat oleh mata kita. Kita lagi, mohon maaf, utang belum terbayar, piutang nggak dibayar-bayar orang, gitu ya, keluarga nggak harmonis, anak-anak nggak bisa diatur, pekerjaan juga lagi nggak beres, jalanan penuh di mana-mana, ya, kondisi badan, kondisi kesehatan lagi nggak fit. Jangan fokus sama itu semua. Karena apa? Karena kita udah sempurna. Ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah sebelum saya tutup, sama-sama
Ini ya, tuh saya kalau nggak tuh ya Allah, ya Allah, ya Allah, betapa Allah itu udah kasih saya kehidupan yang luar biasa banget. Dari anak-anak. Saya kalau boleh cerita sedikit ya, Bapak Ibu ya. Waktu sebelum nikah tuh ya, saya itu kepingin banget nanti kalau nikah punya anak perempuan. Pingin banget. Ya, ngelihat dulu waktu zaman tahun 2007 gitu ya. Kalau lagi bulan Ramadan tuh ada tuh iklan Molto atau ikan apa gitu ya. Pokoknya yang pemutih pakaian gitu ya. Ada anak perempuan lagi ngaca pakai jilbab, dia goyang-goyang. Aduh, saya langsung, ya Allah, kok pengen banget ya Allah nanti dapat anak perempuan gitu ya. Dan ternyata waktu saya menikah, Allah kasih nih anak pertama saya anak perempuan. Masya Allah. Aisyah namanya. Ya, nggak cukup lagi, dikasih anak keduanya perempuan lagi, Azizah. Habis itu saya bilang, ya Allah, udah ya Allah, nggak apa-apa ya Allah, cukup ya Allah. Alhamdulillah udah dikasih anak-anak yang sehat gitu ya. Ternyata waktu saya nggak minta, Allah kasih lagi, ya laki-laki gitu ya. Ini nih si Zayed. Jadi saya pikir, ya kan banyak orang mungkin berpikir bahwa kalau anak-anaknya tuh nggak lengkap ya, nggak laki perempuan, nggak sepasang gitu, kayaknya hidupnya nggak lengkap, hidupnya kurang sempurna gitu ya. Enggak, Bapak Ibu ya, kita udah sempurna kok. Ini aja saya masih banyak dibilangin sama orang, kurang lengkap tuh kayaknya tuh tambah satu lagi jadi 4, jadi sepasang-sepasang gitu ya. Kita kalau ngikutin sudut pandang manusia nggak habis-habis Bapak Ibu. Oke, harapan saya kita dari pertemuan malam hari ini bisa benar-benar mensyukuri kesempurnaan yang sudah Allah titipkan dalam kehidupan kita. Ya, kita syukuri itu dan juga jangan cari alasan gitu ya. Jangan cari alasan atas hal-hal yang mungkin hal-hal yang nggak baik yang terjadi dalam hidup kita. Jangan cari alasan, itu semua pasti salah kita. Semua pasti salah kita karena Allah udah ciptakan yang terbaik, Allah udah kasih yang terbaik. Kalau ada hal-hal yang nggak baik, itu berarti karena salah saya. Entah karena kacamata saya yang belum tepat, saya selalu melihat cacat, saya selalu melihat hal yang nggak baik. Ya, kemudian yang kedua, mungkin saya kurang bersyukur, sehingga akhirnya yang kelihatan yang nggak baiknya aja. Kita kalau kurang bersyukur, nggak terlihat hal-hal baik dari yang Allah anugerahkan buat kita. Yang kelihatan cuma yang nggak baiknya aja. Jadi begitu Bapak Ibu, mudah-mudahan yang disampaikan bisa memberikan satu sudut pandang baru, memberikan manfaat buat kita, yang terpenting nanti bisa kita praktekkan di kehidupan kita semua. Baik, terima kasih. Saya mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Luar biasa, Bapak Ibu. Nah, sesuai judulnya, cacat yang sempurna. Ternyata setelah kita membahas, kita tahu ilmunya, bahwa tidak ada yang cacat. Ciptaan Allah itu adalah sebaik-baik penciptaan, semuanya sempurna. Luar biasa ya. Ini memang salah satu judul yang tidak mudah juga, ya. Banyak orang yang mungkin dari sekian banyak judul audio yang disediakan Ustadz Nas, ini salah satu materi yang kita pernah mendengarkan, tapi kadang-kadang kita tidak memahaminya mendalam. Nah, termasuk saya pribadi, Bapak dan Ibu, pada satu ketika saya mencoba mendengar juga audio ini, tapi saya nggak memahaminya. Cuman kita ngingat ayat-ayatnya apa gitu, bahwa tidak ada ciptaan Allah yang tidak sempurna, bahwa bisa jadi apa yang kita sukai itu belum tentu baik bagi kita, dan yang kita tidak sukai ternyata baik bagi kita. Nah, biasanya kita sering mendengar itu. Nah, namun dengan contoh tadi, kejadian Yayat, bagi saya pribadi, Bapak dan Ibu, Pak Febri, itu membuat saya memang merubah mindset, ya, merubah cara pandang kita kepada sosok seperti yang diceritakan Pak Febri tadi. Dahulu sebelumnya, saya sering kasihan pada saat bertemu dengan orang-orang yang kita anggap sekarang ini anak-anak spesial ya, kalau kita bahasa umumnya itu anak-anak spesial, anak
berkebutuhan khusus. Nah, ternyata kalau kita lihat dari kisah ceritanya guru kita Ustadz Nasrullah, pada saat yang bersangkutan, kebetulan adik beliau itu berkebutuhan khusus. Nah, orang-orang menganggap orang-orang berkebutuhan khusus ini yang mungkin secara fisik itu berbeda. Secara fisik ada sebagian orang yang menyatakan ini kekurangan. Tapi malah di Tanah Suci sendiri banyak orang yang mengejar dicium tangan, mengejar untuk memeluk, atau sekedar mengusap kepalanya, seperti kita mengejar anak yatim. Nah, jika kita pahami ilmu ini, hari ini makin dalam, Pak Febri membahasnya, kita sudah paham sekali. Nah, sejak saya mendengar cerita kisah Yayat ini, saya malah lebih suka ketemu dengan orang-orang yang berkebutuhan khusus. Luar biasa nggak Bapak Ibu ilmunya? Saya suka ketemu atau pada saat melihat ada saudara atau anak dari teman kita, saya malah ingin berdekatan dengan beliau. Karena pesannya tadi, di sini ada malaikatnya. Di orang-orang tersebut ada malaikatnya. Nah, sayang kan kalau kita nggak mendekat dengan orang-orang yang memang disukai malaikat. Nah, kebayang nggak Bapak Ibu? Perubahan mindset ini, ada sebagian tanda kutip, ada sebagian orang tua yang pada saat dia didapati, diamanahkan, anak-anak yang berkebutuhan khusus, kan bagi yang belum punya ilmu, orang tuanya menjadi nggak terima. Benar nggak Bapak Ibu? Ada sebagian tidak terima, ada sebagian menjadi beban, ada sebagian disembunyikan sama keluarganya. Benar nggak Bapak Ibu? Disembunyikan. Tapi jika kita sudah tahu ilmu ini, ya saya pribadi, saya malah senang. Bukannya kita meminta, tapi saya senang ketemu dengan orang seperti ini. Kenapa? Kita sudah tahu bahwa di sini ada malaikatnya. Jadi bukan orang, harusnya bersyukur kan keluarga-keluarga yang mendapatkan orang-orang seperti ini, bersyukur seperti yang dilakukan Ustadz Nasrullah. Ilmu ini luar biasa. Berarti kalau kita memang memahami bahwa tidak ada ciptaan Allah yang tidak sempurna, ya apapun, kata Pak Febri tadi memang sempurna. Nah, kita sudah sempurna. Apa yang kita lakukan tadi ada 4 poin. Saya juga sempat catat bahwa ayo mari bersyukur, isi dengan yang bermanfaat, dan kita rubah sudut pandang kita kepada jangan fokusnya kepada yang tidak sempurna. Ya, jaga terus perisai kita, hindari sesuai dari surat Ali Imran tadi. Ya, jangan kamu merasa lemah, jangan pula bersedih, karena kita ini adalah yang sempurna ciptaan Allah. Luar biasa. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih buat Coach Febri, sudah memberikan kita pemahaman, sudah memberikan kita share yang menurut saya ini penting bagi kita semua. Karena dalam situasi seperti ini tidak mudah kita memahami apa-apa yang akan terjadi kepada kehidupan kita. Nah, dengan berilmu, dengan belajar bersama-sama seperti ini, insya Allah kita bisa lebih kuat menghadapi apapun, kita bisa lebih tenang dalam kondisi bagaimanapun, ya. Dan yang jelas pada saat kita mensyukuri apapun, hati tenang, rezeki akan datang. Gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan di chat nih Pak Febri. Jadi kalau pas iman kita lagi turun, dari Bu Heni Puspita ya, kita sering tidak bisa menerima keadaan. Nah, bagaimana tuh, Ustaz? Iman lagi turun, nggak menerima keadaannya gitu. Perlu dinaikin kali imannya ya. Silakan Pak Febri. Ya, memang manusiawi Bu ya, iman kita tuh naik turun. Tetapi memang kalau pengalaman saya gini, jadi gini, sebenarnya nih pertanyaan Ibu nih akan terjawab nih seiring dengan Ibu mengikuti jurus-jurus di ilmu mandar rezeki. Karena memang jurus-jurusnya dibikin supaya kita bisa ikutin pelan-pelan sampai tanpa sadar udah jadi kebiasaan. Nah, itu prolognya Bu ya, bahwa nanti ada jawaban-jawaban yang lebih komprehensif, lebih praktis untuk Ibu atas pertanyaan Ibu ini. Nah, tapi gini,
Kalau pas iman sedang turun kita sering tidak bisa menerima keadaan bagaimana, ya diterima gitu ya. Secara simpel. Jangan dilawan, Bu. Ya kalau saya nggak ngelawan. Udah cepat-cepat aja istighfar. Karena makin dilawan juga buat apa gitu ya. Namanya ujian ya Bapak Ibu ya. Jadi sama kayak misalnya anak-anak ujian gitu di sekolah gitu ya. Terus tiba-tiba dilawan. Ini pertanyaan macam apa nih ujian gitu ya. Kan nggak ada gunanya ya. Yang ada malah dia nggak lulus tuh, diskors mungkin sama sekolah, dikeluarin dari ruang ujian gitu. Sama kayak kita. Jadi jangan dilawan, diterima aja. Gimana cara nerimanya? Kalau ada ujian, kita harus terima dengan hati yang tenang. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau hatinya nggak tenang, kemungkinan besarnya kita nggak mudah untuk terima apa yang terjadi sama kita. Jadi pertama hati yang tenang dulu. Gimana caranya supaya hati bisa tenang? Ya kalau saya biasanya pertama saya istighfar dulu. Walaupun mungkin saya lagi tinggi gitu ya emosinya, lagi benar-benar gimana gitu ya menerima satu cobaan dari Allah, tapi udah saya diam dulu karena saya sadar kalau saya ini mulut saya itu nggak baik gitu ya. Jadi kalau udah lagi emosi keluarnya itu nggak baik. Akhirnya saya tutup aja udah. Jangan sampai ngeluarin sesuatu yang nggak baik yang mungkin akhirnya akan saya sesali. Saya tutup, terus saya masuk goa, saya sholat, saya istighfar dulu. Ya saya istighfar sama Allah, terus pokoknya sebisa mungkin jangan ketemu yang lain dulu supaya sampai hati saya tenang. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti kalau udah tenang, kalau perlu garpu tala. Kalau hati masih terus nggak tenang gitu ya, garpu tala. Ya Allah, kok kondisi gini banget ya Allah. Saya nggak kuat ya Allah misalnya gitu ya. Titip satu ayat ya Allah supaya hati saya ini dikuatkan, saya diberi ketabahan, kesabaran ya Allah. Gitu ya, lalu bismillahirrahmanirrahim buka ayatnya. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau saya harus ditenangkan dulu hatinya. Kalau hati nggak tenang, kita nggak akan bisa terima surat cintanya Allah gitu. Kan dalam setiap ujian, dalam setiap keadaan tuh Allah lagi mau kasih kita surat cinta gitu ya, lagi mau kasih kita sesuatu yang luar biasa buat hidup kita gitu ya. Jadi kalau kita nggak terima, nggak dapat nanti gitu. Jadi yang pertama tenangkan dulu dirinya. Ya, Bapak. Jadi kalau nggak bisa terima keadaan, ditenangkan dulu. Banyak cara menenangkan diri, di mana rezeki juga banyak. Kita anggap itu sebagai bungkus permen gitu ya. Jadi yang utama adalah hati yang tenang. Kalau saya bawa istighfar, saya bawa salat taubat, lalu kalau masih terus nggak tenang, dibawa ke garpu tala, Bapak Ibu. Kemudian usahakan saat lagi hati nggak tenang, hati lagi berkecamuk, emosi lagi tinggi gitu ya, saya mengusahakan saya masuk goa gitu, saya nggak ketemu orang. Apakah saya misalnya ke masjid, diam aja udah dari zuhur ke asar, kalau memang misalnya nggak begitu banyak kerjaan, udah diam aja deh, daripada nanti ada hal-hal yang nggak baik yang keluar karena saya emosi gitu. Gitu sih, mungkin Pak Budi bisa tambahkan juga Pak. Iya. Iya, memang istighfar. Istighfar ya. Obatnya itu istighfar. Kata Ustadz Nas, istighfar itu tuh tergantung memaknainya, tergantung melafazkannya. Istighfar itu kan beda-beda. Ya, dari katanya astagfirullahalazim, artinya kan mohon ampun. Kalau pengucapannya sambil marah ya, sambil tidak terima ya bukan mohon ampun. Jadi istighfar itu dari hati. Terus ada juga dari Ibu Safnilawati ya. Jadi kalau kita menghadapi sesuatu yang sulit, kita berusaha untuk selalu berbakti, menyerahkan diri kepadanya maksudnya ya, kepada Allah ya. Namun selalu ada yang menghalangi ini maksudnya. Bagaimana mengolah hati agar tenang? Terima kasih. Ya, mungkin sama ya yang tadi itu ya. Mirip ya Pak ya. Nah, jadi memang ya. Gimana supaya hati bisa tenang? Ya, yuk kita sama-sama maknai istighfar Bapak Ibu semua. Istighfar seperti tadi Pak Budi bilang ya, bahwa dalam istighfar itu kan ada 3. Ampuni saya salah dan saya siap belajar. Itu Bapak Ibu. Jadi kita jangan mengucapkan istighfar kalau kita nggak ngerasa salah. Karena kan arti dari istighfar itu sendiri kan mohon ampun sama Allah. Kan nggak mungkin kita mohon ampun kalau kita tidak dalam posisi yang bersalah. Jadi akui dulu tuh bahwa saya salah. Jadi waktu istighfar astagfirullah ya Allah. Misalnya kejadiannya yang nggak enak itu misalnya ya anak misalnya nggak nurut gitu ya Allah.
Astagfirullahalazim. Jangan astagfirullah itu ya Allah, astagfirullah anak saya itu ya Allah. Jangan begitu posisinya ya. Istighfarnya itu udah astagfirullah. Iya ya Allah, saya yang salah ya Allah. Kalau anak saya sampai seperti ini pasti salah saya ya Allah. Ampuni saya ya Allah, saya siap belajar gitu ya. Nah, jangan lupakan saya siap belajarnya. Jadi pertama sadari dulu bahwa ini ada semua yang terjadi ini, semua yang ketidaknyamanan yang kita alami ini itu akibat salah kita. Itu dulu yang mau diyakinin. Astagfirullahalazim. Salah saya ya Allah. Keadaan, kondisi orang lain ini nggak ada yang salah. Semuanya salah saya. Ya, jadi ampuni saya ya Allah dan saya siap belajar. Siap belajarnya yang tadi kita bilang, kita minta supaya Allah kasih hikmah gitu ya. Apa sih hikmah di balik kejadian ini gitu ya? Kenapa anak saya kok nggak bisa diatur? Kenapa kok suami saya begini? Kenapa kok kerjaan begini? Kenapa kok tetangga begitu gitu ya? Kan kita nggak ngerti nih. Kenapa nih Allah bikin skenario sebegini kerennya gitu buat kita gitu ya? Apa maknanya gitu? Apa surat cinta yang Allah mau kasih buat kita? Kita kan belum tahu nih. Ya udah, yang pasti yang pertama berserah dulu sama Allah. Akui dulu bahwa semua itu kesalahan kita. Ya, lalu kita minta ampun sama Allah dan kita siap belajar. Yang kedua, udah happy aja gitu ya. Happy aja udah. Jangan sampai terbawa ya situasi emang nggak enak. Tapi udah mulai stop istighfar. Astagfirullahalazim. Terus langsung senyum 227. Cering gitu ya. Ya Allah, ini pasti ada rezeki yang Kau kasih ya Allah. Gitu Bapak Ibu ya. Kalau saya gitu tips saya. Langsung. Ya kemudian kalau masih belum juga lakukan namanya RFF ya, release, forgive and forget. Sebenarnya ini yang mau disampaikan ini ada kajiannya masing-masing nanti Bapak Ibu ya. Jadi insya Allah kalau kami ada usia, ada umur, nanti kita bisa bareng-bareng gitu ya, kita mempelajari ya ilmu ini. Tapi sekarang secara singkat seperti itu. Langsung lakukan release, lepaskan semuanya ke Allah lewat sholat taubat. Ya kita langsung sholat, ya Allah tadi kok anak saya ngebentak saya ya Allah. Ya Allah ampuni saya, ya Allah ampuni dia ya Allah. Allahu Akbar, lepasin tuh ya. Lepasin persoalan tadi itu ke Allah. Karena kan Allah tuh yang bikin skenario, ya. Jadi kembalikan semua ke Allah. Jangan digenggam, jangan dipegang-pegang, ngapain gitu ya. Lepaskan aja sama Allah, terus kita sholat. Kalau masih juga hatinya nggak tenang, ya itu garpu tala. Ya biasanya dengan garpu tala kalau kita benar-benar sepenuh hati, yang pertama kita mengakui dulu ya bahwa semua salah kita ya. Kondisi begini pasti salah kita, anak itu pasti salah kita. Lalu ya jadi di hadapan Al-Quran tuh jangan menganggap kitanya benar. Di hadapan Al-Quran tuh kita udah menganggap ya kita yang salah. Ini Al-Quran udah pasti benar. Al-Quran ini udah pasti benar. Apa yang terbuka nanti insya Allah itu semua dari Allah yang akan menenangkan hati saya. Udah pasti benar gitu. Saya yang salah. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi insya Allah kalau ini rutin kita lakukan ya nanti perlahan-lahan. Ini kan semua latihan Bapak Ibu ya. Semua latihan. Kami pun juga para CTMR semua masih sampai hari ini kita latihan. Latihan terus sampai ke liang lahat ya. Ini latihan. Jadi memang ya harus dilatih, harus dipraktekkan. Gitu ya. Jadi dan di situ juga gunanya kita ada komunitas. Ya kenapa Korwil Sumbar Jambi ini dibentuk menjadi sebuah komunitas yang positif ya supaya melatih hal-hal yang seperti ini kita nggak sendirian. Ya, ada teman-teman, ada yang apa namanya mendampingi, ada yang memberitahu, ya saling berbagi, sehingga kita nggak ngerasa sendiri. Itu Bapak Ibu. Jadi ya inilah gunanya ada komunitas. Jadi mudah-mudahan manfaatkan juga komunitas. Bukan buat curhat ya, artinya bukan curhat ke Bu Erna curhat dong gitu ya. Nggak gitu ya. Atau Pak Budi curhat dong gitu ya, nggak begitu. Tetapi saling mengingatkan, saling menyemangati gitu ya di dalam grup ini gitu, dalam komunitas ini. Bahwa misalnya nih kita bilang iya saya ada persoalan sama anak. Lalu misalnya ada juga satu yang iya saya kemarin begitu, alhamdulillah habis garpu tala tenang hati saya dan tiba-tiba besoknya anak saya jadi begini gitu ya. Nah itu kan saling menyemangati, saling memberikan energi positif. Ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu semua, kita semua pasti Allah kasih ujian, kita semua pasti Allah kasih situasi yang nggak enak. Tapi kita punya pilihan. Satu, kita ikutin apa kata setan. Kita ikutin tuh. Udah sedih gitu ya. Ah kamu digituin anak kamu masa itu tuh bisikan-bisikan setan. Atau kita ambil pilihan yang kedua. Pilihan yang kedua adalah kita mau tetap bahagia. Karena apa? Karena kita udah sempurna, karena kita ada Allah. Jadi sebenarnya
ya segala sesuatu tuh kayak pilihan aja Bapak Ibu semua. Ya, jadi kita mau pilih yang mana? Kita mau pilih bahwa saya mau bahagia atau kita pilih saya bahagia kalau gitu ya. Ya pilih aja gitu. Jadi saya mau bahagia tanpa kalau gitu. Pokoknya bahagia aja. Itu sih kira-kira. Ya mungkin agak ini ya karena ini dari berapa judul ya Pak Budia yang saya sebutin ya. Iya. Tapi mudah-mudahan ibu-ibu semua bisa ambil ibrahnya ya, ambil hikmahnya. Nah, nanti pelan-pelan sama-sama ya kita saling melatih diri. Baik. Terima kasih banyak Pak Febri. Kita cukupkan ya Bapak Ibu kajian kita malam ini, dan menurut saya luar biasa pembahasan kita malam ini. Kita dapat ilmunya, dapat yang kita bawa pulang banyak sekali ya. Baik, itu mungkin untuk malam ini dari saya, mengucapkan terima kasih banyak terutama kepada yang menjadi guru kita malam ini, Coach Febriansyah Manur, atas ilmu yang disampaikan. Mohon ikhlas kita terima ilmunya, kita pelajari, kita bawa pulang ya, kita bawa ke rumah masing-masing, kita mau berbagi, ikhlaskan. Dan kepada Bapak Ibu yang sudah hadir, ya, baik yang masih berhalangan, yang masih di jalan, semoga hati-hati, dan juga yang dalam keadaan tidak sehat, semoga Allah sehatkan segera. Yang saat ini tidak mudah juga kehidupan ekonominya, semoga Allah mudahkan segera, dan semoga Allah muliakan, bahagiakan Bapak Ibu berilmu, lebih tenang, bahagia, berkeluarga. Yang jelas tujuan kita adalah bagaimana kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan surga menunggu kita. Ya. Akhir kata kita ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Budi, Pak Erna. Terima kasih semua. Terima kasih, mohon maaf ya. Ya, Pak Febri, Bu Erna, Bu Solvina, Pak Budi. Evi, Yeniwati, ya, Bu Novianti, Bu Roshita Solo, Bu Dian, Kasih apa Pak. lagi, Bu Nurbaiti, Norma, Ibu Jasmine, Arili, banyak yang kita hadir malam ini yang